Jangan-jangan dia mencuri di rumah Filemon, maka dia masuk dalam penjara. Ini sudah mau keluar ini saudara. Surat ini ditulis. Dan ini yang saya kagum. Mengapa hanya sebuah surat untuk seseorang bisa jadi firman Tuhan? Jawabannya, karena ada kelakuan Yesus di surat itu. Maka saya percaya, siapapun saudara, siapapun kita, kalau hidup kita berkelakuan seperti firman, maka hidup kita menjadi firman yang terbuka kepada semua orang. Itu yang Tuhan minta dari kehidupan kita. Dahulu ayat 11, memang dia tidak berguna bagimu, tidak berguna dahulu. Tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Hebat Paulus meyakinkan orang kaya itu. Dia kusuruh kembali kepadamu. Perhatikan kalimat berikut. Seorang pemimpin harus berkata kepada yang dipimpin dengan kata ini. Dia kusuruh kembali kepadamu. Siapa dia? Dia yaitu buah hatiku. Luar biasa. Bajingan dulu saudara. Betul? Sekecil apa kesalahan Onesimus tetap bajingan. Kalau enggak masuk penjara dia. Bagaimana seorang bajingan bisa jadi buah hatiku? Hari Sabtu tanggal 24, salah seorang mantan narapidana yang juga mantan muridnya Pak Daniel Gultom. Saya dapatkan dia ketika dia karena berbuat satu kesalahan, saudara, melanggar peraturan. Saya nggak pernah kenal dia. Dikeluarkan. Saya ketemu dia, terus berkata, ambil dia, aku mau pakai dia. Kemudian dia bingung mesti kemana, keluarganya masih muslim. Maka saya bawa dia. Dia sudah punya anak 2, menikah dengan seorang guru. 24-nya kan pindah ke AB Pura. Dia punya posisi dalam suatu pekerjaan cukup berhasil. Luar biasa. Dia mantan narapidana. Ayat 13. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Jelas. Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan kau lakukan seolah dengan paksa, melainkan dengan sukarela karena hubungan dekat. Jadi Paulus nggak mau Filemon terpengaruh. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu. Hebat kata-kata hikmat ini, sejenak dipisahkan supaya engkau dapat menerimanya untuk berapa lama? Luar biasa, selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, seorang pemimpin, seorang mentor harus berani menjadi jaminan. Catat itu. Seorang pemimpin, seorang ayah, seorang mentor harus berani menjadi jaminan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Jaminan. Yesus pemimpin hebat mengidentikan dirinya kepada kita orang berdosa, ya atau tidak? Itu luar biasa. Maka itu banyak gereja nggak punya pemimpin yang benar. Banyak gerejanya punya tokoh saja, bukan pemimpin. Tokoh hebat pelayanannya, dihormati di masyarakat, tapi di dalam gereja sendiri sulit. Saudara, ini yang penting, ayat 18. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, hebat sekali, saya terharu. Seorang pemimpin harus berani menghadapi risiko seberat apa dari anak buahnya. Katakan amin. Kepada Onesimus Paulus berbuat ini. Saya ulangi lagi, ayat 18. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepada. Ayat 19, saudara perhatikan. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Bukan karena zaman itu belum ada mesin tik atau komputer, tidak. Kata aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri, artinya tidak ada yang aku wakilkan, aku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan tanggungkanlah semua itu kepadamu.
Karena karena engkau berutang padaku itu dirimu sendiri. Indah bukan kitab Filemon ini, saudara? Luar biasa. Luar biasa. Kalau dunia punya pemimpin model seperti ini, tidak akan ada pemecatan di dalam kehidupan kita. Saudara, dari tahun 80-an saya sudah menemukan kebenaran ini. Mantan bupati banyak, mantan kapolda banyak, mantan gubernur banyak, mantan presiden ada, mantan istri ada, mantan karyawan ada, mantan suami ada. Tapi mantan anak tidak pernah ada. Ingat itu. Nah, betul nggak? Cepat pikir baik-baik kata-katanya. Tidak ada istilah mantan anak di dunia. Tidak ada. Maka kalau kita pemimpin berhati ayah, kita harus pintar-pintar membimbing, menasihati, mengubah hidup orang yang kita pimpin. Minta anugerah Yesus. Kalau kita seperti itu, saya kagum pada Paulus ini. Cuma sebuah surat kepada temannya jadi firman. Roh Kudus yang menyimpan surat ini. Dan Filemon diberkati hidup. Kalau semua pemimpin seperti ini, saya jamin tidak akan ada perpecahan dalam gereja. Iya atau tidak? Tidak akan. Tidak akan. Perpecahan terjadi. Saudara, 100% perpecahan gereja itu pasti karena aset dan karena uang. Itu pasti. Lihat saja. Gereja pecah pasti karena aset. Nah itu gereja nggak punya aset apa-apa, nggak bisa pecah. Apa yang dipecahkan nggak ada apa-apanya. Tapi begitu gereja punya tanah, punya ini, punya itu, mulai ribut terjadi. Maka itu dari dulu saya selalu mengatakan berhati-hati kepada semua orang yang saya kenal. Memimpin, hati-hati. Dalam aset itu hati-hati. Sumber perpecahan. Nah, seorang pemimpin yang benar nggak akan ribut dan sibuk masalah aset. Saudara, Tuhan sedang berbuat perkara-perkara yang hebat pada akhir zaman. Dan kita harus tampil, tidak bisa tidak. Membuat dunia ini kenal siapa Dia, Tuhan Bapa kita. Saya bilang kan bagian terakhir, bukan ayat terakhir. Maka ayat terakhirnya Yohanes 14 ayat 8. Saudara, salah seorang anak saya akan buat buku dengan tema ini. Yohanes 14 ayat 8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Tahun 80-an saya dapat pewahyuan ayat ini. Waktu saya teliti, ayat 8 itu nggak ada hubungannya ke ayat 1 sampai ayat 7 dan ayat 9 sampai ayat 14. Nggak ada hubungan sama sekali. Tiba-tiba muncul aja ayat 8. Nanti sudah pulang teliti. Mau dikoneksikan dengan paksa pakai teori doktrin apapun, nggak akan ketemu ayat 8 ini. Seperti muncul sendiri. Ternyata jeritan Filipus adalah jeritan seluruh dunia. Gereja gagal menunjukkan Bapa kepada dunia sebab gerejanya berhasil menunjukkan doktrin kepada dunia, maka itu perpecahan terjadi. Kalau gereja berhasil menunjukkan Bapa kepada dunia, dunia sembuh, saudara. Maka itu sudah cukup buat kami. Kata cukup adalah puas. Dunia tidak akan dipuaskan oleh liturgi, oleh doktrin, oleh pujian. Dunia akan dipuaskan kalau gereja berhasil membawa Bapa, segala Bapa itu datang kepada dunia. Dan dunia mengenal Dia adalah satu Bapa yang luar biasa. Dunia butuh rasa aman. Dunia butuh perlindungan. Dunia butuh mentor. Dunia butuh contoh. Dunia butuh Bapa itu tadi. Pemimpin lakukan ini. Yang belum sadar jadi pemimpin, mulai hari ini berbuat sesuatu ke arah itu. Roh Kudus menolong kita untuk melakukan itu.